مقام الرصد والعجب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah satu hari saja. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij. Amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Lantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Faridotun atau sebana-bana. Barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu makhrajal huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya bilang ya saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu diantaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad
riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. Sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita cek sound terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar jelas, Ayah Bunda? Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya, Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin illa yaumiddin. Amma ba'du, robis rohli soderi wa yasirli amri wahlul uqodatan min lisani yafqahu qawli. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam Rabu ini Allah kembali memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta waktu luangnya sehingga kita semua ditakdirkan dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini di kajian kelas akbar yang insya Allah diselenggarakan oleh Sobat Ngaji. Alhamdulillah. Semoga melalui program ini Allah tambahkan pemahaman kita sedikit demi sedikit dan semoga Allah meridhoi langkah kita dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya malam ini? Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang telah hadir saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya ayah bunda. Dan sebelumnya terima kasih kepada ayah bunda yang telah hadir. Jazakumullahu khairan katsiron yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung kembali ya. Untuk ayah bunda, selamat bergabung kembali di kelas akbar yang kemarin kita sudah melaksanakan di Ahad malam ya. Dan sekarang kita melanjutkan kembali ya. Tak terasa ya bunda, kita bisa berkumpul lagi untuk menuntut ilmu bersama Sobat Ngaji ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ayah bunda, untuk malam ini kita akan dibersamai lagi oleh guru kita yaitu Ustadz Ari Abdullah. Dan untuk Rabu malam ini kita akan mempelajari ataupun untuk membedah tajwid di surah At-Thoriq yang akan dilanjutkan di ayat ke-10 ya ayah bunda, betul? Di ayat ke-10. Dan alhamdulillah Ustadz Ari pun juga sudah bergabung pada malam ini. Mari kita sama-sama sapa beliau ya ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya agak mendingan ya. Insyaallah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Syukran jazakumullahu khairan katsiran Ustadz Ari
yang sudah menyempatkan waktu walaupun kondisi beliau kurang stabil ya saat ini. Mudah-mudahan semoga Allah sehatkan beliau dalam memberikan materi ataupun kita untuk mempelajari Al-Quran, tak lain untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ayah Bunda, apakah sudah siap nih malam ini kita untuk bedah tajwid bersama Ustadz Ari? Insya Allah siap Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu Ayah Bunda boleh untuk mempersiapkan catatannya. Bila mana nanti ada poin-poin penting, nanti boleh Ayah Bunda untuk bisa mencatatnya. Dan yang kedua, boleh Ayah Bunda untuk mempersiapkan mushafnya ataupun nanti bisa membaca di layar masing-masing ya Ayah Bunda. Baik, untuk kelancarannya kita sambil sama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan pada malam ini untuk pembelajarannya dan Allah lancarkan untuk kajian ini. Amin ya robbal alamin. Mari kita persilakan saja kepada Ustadz Ari Abdullah untuk memaparkan materinya. Tafadol masykur Ustadz. Ya baik, syukran jazakumullahu khairan untuk Kang Tian. Syukran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian. Masih semangat ya insyaallah ya. Apalagi menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita masih diberikan usia ya. Ya, alhamdulillah ya. Baik, ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita mulai saja untuk kajiannya. Seperti biasa jangan lupa untuk sharekan nama kota asal mana ya, apalagi yang baru hadir juga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini tentunya syukur alhamdulillah ya. Allah masih memberikan usia ternyata kepada kita semua ayah bunda ya. Kita masih bisa ikut bergabung di Zoom meeting ini. Kita bisa mendengarkan, kita bisa ikut membacakan pula ya, dan kita bisa bersama-sama belajar di Sobat Ngaji insyaallah ya. Jadi insyaallah di Sobat Ngaji ini kita belajarnya bersama-sama, sebetulnya tidak ada antara guru dan murid gitu kan ya. Saya pun juga di sini hanya sekedar men-sharingkan ya kepada ayah bunda dari pengalaman saya belajar dan mengajar sampai detik ini ya, sampai detik ini saya pun juga belajar terus ya, meskipun dengan keterbatasan kemampuan ya, keterbatasan kemampuan yang sudah Allah ciptakan kepada saya, begitupun juga kepada ayah bunda, karena manusia itu tentunya terbatas ayah bunda ya. Karena yang maha tinggi, yang maha luas, yang maha memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai manusia terbatas ya, tidak bisa melebihi kemampuan yang terkadang ya kita inginkan ayah bunda ya. Nah, sesuatu yang kita inginkan ya kita hanya berikhtiar untuk senantiasa berdoa ya, berikhtiar untuk senantiasa belajar terus ya sampai kita bisa merasakan manfaatnya ya. Meskipun ada suatu ketika mengusahakan terus tidak sesuai dengan harapan, nah itu pun juga kita harus mengendalikan diri kita ya, karena hakikatnya kita itu harus mengendalikan diri kita dari segi hawa nafsu dan juga dari segi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pernah saya sampaikan, kita belajar di Sobat Ngaji itu harus dengan penuh kesabaran. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian saat ini sedang melakukan atau sedang mengamalkan yang namanya sabar. Dikarenakan sabar di sini diberikan sabar di sini tentunya pernah saya sampaikan, bahkan para ulama yang menyampaikan bahwa kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Ayah bunda hadir pada malam hari ini, kira-kira hawa nafsu atau dorongan agama
Ya tentunya dorongan agama kan, gitu ya. Dorongan hawa nafsu ya malam hari ini lebih baik beristirahat, lebih baik nonton televisi, lebih baik apalagi ayah bunda ya. Pokoknya hal-hal yang menjadi hiburan gitu ya. Nah, luar biasanya kita ya pada malam hari ini orang yang senantiasa mengistiqomahkan belajar, belajarnya itu jadi hiburan gitu ya. Jadi kalau misalkan tanpa belajar kita hampa, oh itu luar biasa. Masya Allah ya, mudah-mudahan hal tersebut hadir pada malam hari ini kepada ayah bunda, kepada kita semua ya, yang mana kita haus akan ilmu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini rasa nikmat kita bersama-sama dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita dalam setiap langkah belajar kita. Mudah-mudahan Allah juga berikan kemampuan ya, begitu pula memberikan keistiqomahan untuk senantiasa kita mempertahankan kebajikan ini insyaallah ya. Ketika ayah bunda belajar ini untuk senantiasa untuk kebaikan ya. Siap Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Seperti biasa kita sapa-sapa dulu nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh di sini ada Ibu Ermita ya. Selamat bergabung. Jangan lupa yang lainnya juga ya untuk men-sharekan nama kota asal mana ayah bunda ya. Padang tuh ya, dari Padang hadir, Depok. Ya, Masya Allah ya. Terus berikutnya di sini dari Jogja ya. Oke, banyak sekali ya tuh dari Batam. Ya, Bandung juga hadir, Masya Allah ya. Baik, di sini tentunya luar biasa ayah bunda sekalian. Setiap kajian akbar saya entah kenapa senang sekali ya. Banyak orang-orang yang hadir di luar sana yang jauh dari Bandung, meskipun di sini ada yang dari Bandung gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya untuk dakwah menyeluruh sampai ke seluruh pelosok Indonesia ya. Sebagaimana visi misi kita di Sobat Ngaji itu adalah mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan termasuk kita yang memperjuangkan, ayah bunda yang memperjuangkan untuk men-sharekan kepada yang lainnya ke seluruh pelosok negeri Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih ayah bunda sekalian yang sudah sapa-sapa juga. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan kelancaran untuk semuanya. Dan mohon maaf juga ya untuk kajian pada malam hari ini kalau misalkan saya kurang maksimal ya dalam menyampaikan, apalagi kalau menyampaikan makhraj itu kalau dalam kondisi flu gini, mudah-mudahan ini ya bisa terkondisikan ya. Meskipun pernah saya bertalaki sama dulu itu sama Ustadz siapa saya lupa lagi ya, yang di Pusdasi itu ya. Terus saya beralasan flu ya. Kata beliau, ya bagus berarti ya, biar apa? Biar bisa menguasai huruf-huruf yang tidak ada berkaitannya dengan hidung gitu ya. Jadi ketika flu itu malahan beliau itu menyebutkan ya bagus dong gitu ya. Biar bisa merasakan masuk hidung dan tidaknya seperti huruf-huruf pada umumnya gitu ya. Nah, maka dari itu sekali lagi saya informasikan kepada ayah bunda, barangkali penyampaiannya kurang maksimal ya karena memang kondisinya lumayan agak kurang sehat gitu ya. Tapi insya Allah ini takdir dari Allah. Mudah-mudahan dengan mengkaji bersama-sama, belajar bersama-sama, mudah-mudahan menjadi penyembuh ya. Karena Al-Quran itu syifa ya, yaitu penyembuh, obat. Oke, siap ayah bunda sekalian ya. Saya tutup terlebih dahulu untuk chatnya. Insya Allah kita akan mulai bertilawah terlebih dahulu ya di Quran surah Al-Fatihah seperti biasa ayah bunda ya. Kita akan bersama-sama membacakan seperti biasa, saya satu kali, semua satu kali ya. Baik, sudah ada ya tampil ya. Meskipun Al-Fatihah ini sudah ayah bunda hafal ya, sering kita praktekkan di dalam sholat, tapi kita akan coba bersama-sama mengulang kembali untuk bacaan Al-Fatihah ini dengan cara mengejakan atau kalau dari istilah bahasa Arab mentalkinkan ya, gitu ya. Jadi istilah talkin ini bisa dipakai juga sebetulnya, gitu ya. Tidak hanya untuk mentalkinkan apa Bu? Pak, orang yang meninggal gitu ya. Orang yang lagi sakaratul maut itu harus ditalkinkan, dikarenakan untuk mengucapkan syahadat itu berat sekali. Makanya kalau dengan talkin itu lebih mudah untuk seperti halnya tadi ya. Nah, makanya istilah ini saya ambil juga untuk mengeja gitu ya. Mengeja itu saya satu kali, ayah bunda satu kali gitu ya. Jadi tidak usah aneh Bu. Oh, ini mentalkinkan kok seperti kepada orang yang meninggal gitu ya. Nah, ini enggak ya, kita ambil saja istilahnya. Oke.
Siap, boleh di-on-kan ya mikrofonnya, kita sama-sama, tapi dengan tertib ya. Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham ya di kelas besar ini. Jadi saya baca 1 kali, semuanya 1 kali cukup, tidak usah mengulang lagi ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sebagai doa ya. Baik, kita lanjutkan Pak Bu ya. Kita lanjutkan insyaallah masih di Quran surah At-Tariq ya, yang mana insyaallah kita akan bahas di ayat ke-10 ya. Seperti biasa kita lanjutkan dulu ya. Maksudnya kita baca dulu bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat ke-9. Masih kita talkinkan Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب.
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر Alhamdulillah. Baik, ini nggak kelihatannya segini. Oke. Siap, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Oke. Sebentar, saya kondisikan dulu. Yaumi tubla sarairu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Insya Allah kita akan lanjutkan di ayat ke-10 ini, ya. Yang mana nanti kita akan pecah kembali, ya. Maksudnya kita akan bedah dari segi tajwid, dari segi istilah, terus dari segi tajwidnya, terus nanti dari segi makhorijul hurufnya, gitu ya. Yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan satu ayat 10 ini dengan detail, ya Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti biasa, biar tidak memperpanjang waktu ya, karena nanti seperti biasa sambil saya beristirahat ada jeda informasi ya di tengah-tengah, dan insya Allah kita akan maksimalkan untuk pembahasan yang pertama ini adalah di ayat ke-10. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan bedah dari segi tajwid atau nama-nama istilah tajwid ya, hukum-hukum tajwid. Kita awali dengan fama. Di sini ada fama, Pak Bu. Apa namanya? Mad tabi'i atau sering disebut apa? Mad asli. Asli. Nah, ya, mad asli. Nah, kalau dulu Ustaz Salman masih ingat tidak? Mad asli itu ya bukan ini ya. Jadi asli, istilah asli ini betul-betul seperti asli gitu ya. Jadi tabiat asli mad ya, tabiat aslinya mad itu benar-benar asli ya, original gitu ya. Mempunyai karakter ataupun bacaan yang tidak lebih tidak kurang. Itulah mad tabi'i ya. Makanya kan tabi'i itu diambil dari kata tabiat. Tabiatnya mad gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membicarakan tabiatnya mad, itu tabiat mad itu seperti halnya orang Arab berbicara Pak Bu. Jadi ketika orang Arab berbicara itu pasti ada panjangnya, gitu ya. Ada bacaan panjangnya, tapi tidak terlalu panjang, gitu ya. Tapi tabi'i, gitu ya. Seperti misalkan mengucapkan fa'ala, itu kan ada panjangnya, gitu ya. Seperti famalah, itu ya. Berarti ma itu harus dibaca tabi'i. Kalau dari segi tanda apa aja Pak Bu di sini? Ada fathah bertemu dengan alif atau sebaliknya ya. Ini kan terkadang suka bingung Ayah Bunda juga ya. Ini Ustaz gimana istilah tanda ini disebutkannya fathah bertemu alif atau alif sebelumnya fathah. Nah, mau yang mana Bu, Pak? Alif sebelumnya fathah. Alif sebelumnya fathah boleh. Bertemu Ya. alif juga bisa. Fathah bertemu dengan alif juga boleh gitu ya. Bebas ya. Asal jangan seperti ini. Fathah bertemu domah nggak nyambung ya, atau fathah bertemu fathah kan bukan fathah gitu ya. Yang penting nyambung. Alif sebelumnya fathah, fathah sesudahnya alif. Nah, gitu kan sama itu ya. Jadi biar clear Pak Bu ya. Dikarenakan memang ada jamaah juga yang bertanya, Ustaz yang betul itu yang mana? Fathah bertemu alif atau alif sebelumnya fathah? Pertanyaannya, ketika posisinya gimana nih? Alif sebelumnya fathah. Oke? Terus fathah bertemu dengan alif. Nah, kira-kira menurut Ibu Bapak sama tidak? Sama. Sama gitu ya. Jadi itu tinggal tergantung nanti penyebutan Ayah Bunda saja gitu ya. Nah, cuman ada yang berbeda. Yang berbeda itu jabar ya. Jabar bertemu dengan alif. Itu ada yang berbeda ya. Nah, jabar itu ya fathah maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan Pak Bu. Oke, di sini berarti mad tabi'i atau mad asli, ya. Terus berikutnya di sini ada lahu. Masih ingat lahu Pak Bu? Nah, mad itu apa mad? Panjang. Mad itu panjang. Oke, di sini ada mad ya. Afwan, ini ketebalan ya harus ini. Mad
Terus ada silah, ada kosiroh. Kasirah, gitu ya, kasirah, kosiroh. Mad silah kosiroh. Madnya apa Pak Bu? Panjang. Oke, silahnya masih ingat sila? Silaturahmi apa silaturahmi? Berhubungan, nyambung. Namanya silaturahmi. Berarti menyambungkan, menyambungkan kasih sayang, gitu ya. Rahim. Rahim itu kan kalau rahim ibu itu apa namanya? Rasa kasih sayang, rasa kasih ya. Makanya silaturahmi. Berarti menyambungkan rasa kasih sayang, menyambungkan kasih, gitu ya. Nah itu silah ya. Berarti silah itu nanti posisinya ketika nyambung. Ketika nyambung, kosiroh apa kosir? Kosir. Pendek. Nah, pendek ya. Makanya di dalam ilmu tajwid kalau disebut pendek itu 2 harokat Bu. Harokat ya, kosir atau yang sering kalau misalkan di dalam sholat itu kosor, gitu ya. Itu ya sama, disingkat gitu kan ya, dikosor, kosir, kosirun pendek, nah, gitu ya. Ada kosirun, ada kosirun, ada towilun. Nah, yang belajar bahasa Arab nih ya, kosirun pendek, towilun tinggi, ya, tinggi, ya, panjang sekali. Jadi diambil dari kalimat-kalimat itu ya. Nah insya Allah kalau di Sobat Ngaji sepertinya gitu ya, dikarenakan memang jarang juga sih kalau misalkan saya juga ketika belajar di beberapa lembaga mad silah kosiro itu lebih kepada istilahnya gitu ya. Memang sebetulnya tidak usah bingung-bingung juga sih sebetulnya ayah bunda juga kalau misalkan melihat ada domah terbalik di dalam pada huruf H yang seperti ini, hak domir, maka disebutnya mad silah kosiroh kalau 2 harokat. Tapi kalau misalkan dibaca 4 harokat yang ada tanda alisnya mad silah tawilah. Ada umumnya seperti itu. Nah cuman ya itu ya, kembali lagi pernah saya sampaikan bahwa saya senang dengan membedah secara keseluruhan itu ya. Mad itu apa, silah itu diambil dari kalimat apa, kosiroh pun juga dari apa. Nah mungkin ayah bunda pun juga mudah-mudahan sama rasanya gitu ya. Memang enak dibedah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biar tidak gini, kalau hanya mad silah kosiroh semua pun juga ya tahu pokoknya hak domir ada domah terbalik atau kasroh berdiri, itu mad silah kosiroh. Tapi tahu tidak ayah bunda kenapa dibaca kosir? Nah gitu ya. Nah jadi kalau mad silah kosiroh ini adalah kenapa yang awalnya itu sebetulnya lahu saja biasa Pak Bu. Nah ini kita bedah sedikit ya. Lahu saja gini. Nah gini aja. Lahu. Enggak panjang. Cuman dikarenakan silah. Nah berarti apa silah? Dikarenakan nyambung cara bacanya dari lahu dan min gitu ya. Min kuwatin. Nah maka di situ dibaca kosir. Untuk apa? Untuk menjaga kesempurnaan domir. Jadi domirnya itu harus jelas ya. Itu salah satu di antaranya ya alasan-alasannya. Tapi tetap Bapak Ibu sekalian pernah saya sampaikan bahwa tulisan ini mengikuti bacaan gitu ya. Tulisan mengikuti bacaan. Kalau di zaman sekarang ya kita mengikuti tulisan ya. Nah, jadi kenapa dibaca kosir atau 2 harokat? Karena Bu? Masih ingat tidak? Ada alasannya nih. Karena sebelumnya berharokat dan sesudahnya berharokat, gitu ya. Jadi karena sebelumnya berharokat, sesudahnya berharokat, maka domir H ini atau hu ini dibaca 2 harokat. Terus awal mulanya ini kalau dipisah itu seperti ini Pak Bu. Ada li itu apa? Ada yang tahu bahasa Arab? Di kaidah-kaidah bahasa Arab li itu huruf jar. Huruf jar ya. Bukan artinya ini hurufnya. Hurufnya adalah huruf jar. Betul. Ditambah huruf apa ini? Hu itu berasal dari apa? Masih ingat Pak Bu? Hadomir. Berasal dari huwa. Berasal dari huwa, li dan huwa. Ketika digabungkan jadi lahu. Nah ini yang sudah belajar pasti nggak aneh nih ya. Ketika digabungkan menjadi lahu. Nah, itu ya. Makanya nanti domir huwa ini kan huwa itu dia satu orang laki-laki gitu ya. Jadi goib ya, goib. Nanti domir huwa itu dia. Jadi kalau misalkan ibu menyebutkan dia berarti huwa.
Tapi kalau misalkan ingin digabungkan, misalkan min ya, min, misalkan ada min itu artinya dari, ya, dari, terus ditambah huwa, jadi apa nih Pak Bu? Menjadi minhu kan itu ya, menjadi minhu afwan. Kita perbagus dulu hurufnya, menjadi gitu, minhu. Seperti ini nih, min itu dari, huwa dia, gitu ya. Berarti kalau misalkan minhu dari dia, gitu ya, darinya bisa juga darinya dari dia, gitu ya, atau dari dia seorang laki-laki, darinya seorang laki-laki, gitu ya. Nah gitu. Jadi sekeren itu Pak Bu ya bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ya. Nah berarti terjadinya hu ini menjadi 2 harokat dikarenakan apa? Silah. Ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat Pak Bu ya. Jadi kalau dipisah itu enggak silah ya. Famalahu gitu doang ya sebetulnya ya kalau dari kaidah bahasa Arab. Tapi ketika disilahkan, disambungkan, maka menjadi famalahu mi. Gitu ya, jadi panjang. Oke? Nah, Masya Allah. Sampai sini bisa dipahami Pak Bu? Insya Allah. Kita ngulang-ngulang terus ya, Insya Allah. Siap, kita lanjutkan Pak Bu. Berikutnya di sini ada min, ada nun sukun bertemu dengan qaf. Apa Pak Bu? Idgham bilgunah. Hati-hati ada idgham bilaguna, siapa tuh? Nggak apa-apa. Jadi sebetulnya di sini Ibu Bapak sekalian, apa sebetulnya di Sobat Ngaji ini kita belajar bersama-sama ya. Kalau misalkan kita nggak tahu nggak apa-apa, ucapkan saja ya. Misalkan idgham, sepengetahuan Ibu, idgham itu akan jadi pelajaran untuk orang lain, dikarenakan bisa jadi yang lainnya pun juga ada yang tidak tahu, dikarenakan sedang bebas pokoknya bebas Pak Bu ya, mengemukakan pendapat ya. Nah gitu, untuk saya mencari lebih kebenaran kaidah. Nah gitu, betul ya, itu harus ditanamkan. Nah, ini sedikit Pak Bu, ini motivasi yang terbaik dari guru-guru kita. Itu adalah yang pertama yakin ya Ustaz? Yang pertama pernah saya sampaikan ya, bahwa kita cari kenikmatan dalam pengkoreksian, atau kita cari kenikmatan dalam koreksi gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian masih ngerasa dikoreksi itu enggak nikmat, wah harus digali terus, harus digali sampai kita itu nikmat gitu dikoreksi itu, bahkan nagih ya. Nah peserta saya saja mungkin di sini ada yang hadir ya, yang di hari Kamis itu yang talaki itu, wah luar biasa, pesertanya sudah greget kalau misalkan tidak dikoreksi gitu ya. Ya misalkan baca nggak ada koreksian, itu malah jadi aduh kok nggak dikoreksi gitu ya. Nah tapi kalau yang belum terbiasa, biasanya pengkoreksian itu agak berat. Tapi ini satu momentum yang harus Bapak Ibu sekalian cari ya. Pokoknya cari sesuatu cari kenikmatan dalam koreksian. Salah satu diantaranya caranya dengan seperti tadi. Misalkan kita nggak paham, ungkapkan saja apa yang kita nggak paham. Mau benar, mau salah, itu nggak apa-apa. Bahkan bisa jadi pelajaran untuk yang lainnya. Harus enjoy gitu ya. Makanya tadi misalkan nun mati bertemu qaf, idgham, nah itu ya. Kita langsung kita akan bahas langsung ya. Idgham atau ikhfa gitu kan ya. Nah, nanti jadi ada ciri-ciri hukum orang cerdas itu harus banyak bertanya ya Ustaz. Nah, betul, harus ya. Makanya kan ada istilahnya tuh, di Indonesia itu malu bertanya sesat di jalan. Betul Bagus ya. itu. Betul. Pepatah Makanya ilmuwan kita. happy saja Bu, happy saja insya Allah ya. Ustaz, ini sepemahaman saya idgham. Oh betul Bu, idgham. Idgham itu nun sukun, tapi bertemunya bukan huruf qaf gitu ya. Jadinya nih. Sip. Nah, nun mati bertemu qaf. Nanti kalau idgham itu nanti nun mati bertemu yarmaluna. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar istilah yarmaluna. Yarmaluni seperti ini. Sebentar. Ada yarmaluna. Nah, gitu ya. Malu Evan. Ya, gitu ya. Yarmaluna ya ro mim lam wawu nun. Itu huruf-huruf idgham. Nah, terus nanti ada huruf yarmaluna ini dibagi dua. Ada yang laguna, ada yang bilaguna. Nah, ada yang laguna ya. Dengan pokoknya dila ya. Nah, gini aja deh.
Ada yang laguna. Laguna dengan Laguna itu berarti apa saja? Lam? tidak dengung lamrong Lamro. Ya. Kalau bila apa? Kalau biguna? yanmu yanmu Nah ini boleh dicatat Bu. Ada Nah gitu. Disingkatnya yanmu. Ya nun mim waw. Nah berarti kalau misalkan ada nun sukun, ini kan hukumnya nun sukun atau tanwin ya. Nah kalau ada nun sukun bertemu dengan lam ro berarti idgham bila guna. La itu tidak disertai dengungan. Sedangkan nun mati bertemu ya nun atau mim atau waw berarti idgham bil gun. Nah berarti di sini nun mati bertemu apa? Ada di antara sini? Berarti bukan termasuk ya, tapi termasuk nanti hukum yang baik. Nah, ternyata di sini ada huruf qaf. Nah, ya, huruf qaf. Kita ingat huruf qaf itu termasuk huruf-huruf ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa, Bu? Pak? 15. Ya, kalau misalkan di Tufatul Atfal apa? Sibda sana kam jada sasun qad sama tayyiban zidfi tukam ya. Bagi yang belum hafal nggak apa-apa Bu ya, tenang saja ya, nggak apa-apa. Pokoknya bertemu huruf qaf, nah itu ya apa namanya ikhfa, termasuk ikhfa. Dan sengaja saya berikan mushaf Al-Quran yang berwarna biar enjoy. Nah jadi kalau misalkan gini, kalau bertemu dengan warna hijau nun mati bertemu qaf ya. Afwan, kalau berwarna hijau berkaitan dengan nun mati atau tanwin berarti ikhfa, Abu ya. Tapi kalau misalkan warna hijau tapi bertanda alis maka mad jaiz gitu. Jadi mudah insya Allah, nanti ada kode-kodenya. Nah ini apa sengaja saya berikan yang berwarna. Berarti warna hijau ikhfa. Ikhfa ya. Nah ada tambahan istilahnya adalah ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki. Biar tambah semangat ya, Ustaz. Kalau ada warna-warnanya. Nah, biar gitu. tambah semangat. Ya. Jadi sebetulnya alasan berwarna itu untuk memudahkan saja ya, biar Bapak Ibu meskipun tidak tahu pertemuan nun mati bertemu qaf itu apa, yang penting warna hijau ya ikhfa gitu ya. Jadi sebetulnya itu ya. Jadi mau yang berwarna yang tidak pun juga selagi yang berwarna mudah untuk kita pelajari, ya udah berwarna saja nggak apa-apa Pak Bu ya. Cuma nanti ada next levelnya gitu loh ya. Jadi ada next levelnya itu kalau misalkan warna sudah terkuasai, maka next levelnya adalah tanpa warna gitu ya. Sesudah tanpa warna lancar, next levelnya ubah mushafnya bukan mushaf Indonesia lagi, tapi mushaf Madinah gitu ya. Terus misalkan ketika ini tantangan saya saat ini mungkin itu ya. Saat ini sudah bisa membaca riwayat Hafiz, berarti PR saya adalah harus mentalakikan dengan riwayat yang lain. Gitu ya. Jadi next levelnya itu panjang sekali. Bahkan setelah misalkan kita menguasai berbagai riwayat, yang penting misalkan riwayat umum lah ya, seperti riwayat Waras, riwayatnya ya Imam Hafiz misalkan ya, atau misalkan Imam Hafiz itu kan yang dikenal kan ada dua juga ya. Ada torikohnya Syatibiyah, ada torikohnya yang mana Al-Jazari gitu ya. Jadi ada dua torikoh, ada dua jalur yang perlu kita pelajari juga sama. Itu baru satu riwayat ya, belum ke riwayat-riwayat yang lain. Pokoknya seru insya Allah Pak Bu ya. Yang penting kita mengistiqomahkan saja hal-hal yang bisa kita maksimalkan ya, tidak memaksakan diri, karena Allah pun juga sudah memberikan takarannya ke semua orang gitu ya, seperti halnya ilmu gitu ya. Karena kan yang memberikan ilmu, yang memberikan pemahaman siapa Pak Bu? Allah kan ya. Kita hanya berikhtiar saja. Ketika belajar di Sobat Ngaji misalkan ada pemahaman tambahan, berarti alhamdulillah, berarti Allah sudah mengkaruniakan ilmu kepada ayah bunda, pemahaman kepada ayah bunda gitu ya. Seru insyaallah. Oke. Ikhfa hakiki Pak Bu ya. Kenapa ikhfa hakiki? Karena hakikatnya ikhfa yaitu gitu ya, nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf ikhfa ya. Sibda sana kam jada sasun qad sama dum tayyiban sidfi tuqantu adh-dhalima. Susah untuk menghafalnya, ya udah enggak apa-apa enggak usah dihafal gitu ya. Yang penting ketika melihat warna hijau baru ikhfa gitu ya. Oke, di sini berarti ikhfa hakiki. Nah, apa ya? Hakiki. Nah, kalau misalkan diberi menggunakan istilah para ulama kontemporer, ini ikhfanya aqrab, ab'ad, ausat. Jauh ab'ad Ustaz. Ab'ad itu artinya apa? Jauh. Ba'idun.
ya. Ba'idun, qaribun. Apa ya? Itu tuh. Ba'idun, qaribun, ya, dekat, jauh, ya. Nah, tapi di sini ada apa namanya? Ikhfa ab'ad. Berarti jauh dari apa? Jauh dari apa, Pak Bu? Harus huruf nun. Jauh dari huruf nun. Ingat ya. Jauh dari huruf nun, bukan jauh dari lidah gitu ya. Lidah kan dari lidah kan sama, Pak Bu ya. Jadi huruf qaf itu nanti kaitannya dengan ini ya. Nah, ini kan huruf fa itu di syafatan. Ya, kalau huruf qaf di mana, Bu, Pak? Huruf qaf itu di ujung lidah. Al-lisan. Nah, kita masuk ke al-lisan. Nah, lihat di sini ya. Di huruf qaf ini pangkal, tuh lihat ya. Kalau ayah bunda lihat di sini nih, di ujung sini ya, di ujung sini itu ada pangkal lidahnya itu mengangkat dan itu jauh dari huruf nun. Jadi bukan jauh dari lidah. Dikarenakan ini memang sama-sama lidah kan, gitu ya. Nah, setelah itu kenapa disebut tadi apa? Ab'ad, berarti jauh dari nun. Dikarenakan huruf nun itu sifatnya apa, Pak Bu? Sifat-sifatnya atau mahronya, Afan? Mahronya. Bin Umar tawasud. Tawasud ya, sedikit. Kita bahas juga. Mana ini? Nggak muncul nih ya. Apa? Oke ya. Jadi huruf nun itu ujung lidah menempel ke langit-langit. Gitu ya, ke langit-langit atau ke gusi gigi seri atas itu huruf nun. Nah, berarti yang ini, Pak Bu, ya. Ini huruf qaf dan huruf nun. Nah, ini, tuh kan ya. Lihat posisinya. Ini huruf nun, ujung lidahnya menempel ke gusi gigi seri atas. Nah, ya. Sedangkan huruf qaf, gitu ya. Huruf qaf ini pangkal tuh ya. Nah, sedangkan ketika mengucapkan huruf ikhfa, Bapak Ibu sekalian, makanya kalau misalkan digambarkan dengan visual ini ya, kita lihat visualnya. Nah, kalau huruf qaf itu kan di sini nih, di pangkal lidah ya. Nah, di sini di pangkal lidah, sedangkan huruf nun ada di sini. Nah, nanti ada istilahnya itu gini, ada samar, di sini ada samar, ini banyak samar ya. Jadi kalau misalkan posisi di depan itu banyaknya samar, sedangkan posisi di pangkal itu banyaknya gunnah, ya. Makanya pernah disampaikan oleh Ustadz Asep ya, huruf qaf itu nanti banyaknya dengungan, Pak Bu, banyaknya gunnah. Makanya ketika dibaca samarnya samarnya dikit, ya. Bukan dikit lagi, memang fullnya ke gunnah. Ming diangkan saja. Ming, cuman dikarenakan huruf qaf itu istiqla tebal, maka ditebalkan milko. Nah, gitu ya. Posisinya di pangkal. Nah, ya, jadi tidak milko. Nah, berarti mendengungkan banyak samar di depan baru diucapkan qaf. Nah, itu berarti keliru ya. Jadi harus betul-betul ikhfa itu menyamarkan nun sukun dan membaca sesuai dengan makhrajnya. Gitu ya. Berarti tergantung hurufnya. Maka dari itu kenapa para ulama kontemporer itu memisahkan, ada ab'ad, ada aqrab, ada awsat, ya. Berarti ab'ad itu huruf apa saja? Huruf qaf dan huruf kaf, ya. Mudahnya gini, Pak Bu, untuk menguasai istilah yang itu ya. Ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, ikhfa aqrab, ya. Kan aqrab itu qarib, berarti dekat dari nun, gitu ya. Nah, kita ngafalinnya dua saja, yang ab'ad dan yang jauh dan yang dekat, gitu ya. Yang ab'ad dan yang aqrab. Yang ab'ad qaf dan kaf, yang aqrab datato, gitu aja ya. Datato ya, datato. Nah, gitu aja ya. Berarti posisinya di sini nih, Pak Bu. Kita menggunakan ini, Pak Bu, menggunakan kalender saja dulu ya. Ini mumpung Bapak Ibu sekalian pun juga pada punya. Nah, berarti posisinya di sini nih, Pak Bu. Ya. Tadato atau datato. Ya. Nah, berarti posisinya ada di sini tuh, lihat. Ya, berarti nun dekat dengan nun sukun. Nun sukunnya yang mana? Nah, nun sukunnya ini. Berarti di sini nih posisi nun sukun, ini huruf datato. Nah, gitu ya. Maka disebutnya aqrab, dekat. Sedangkan ab'ad tuh, apa hurufnya? Udah ketemu nih.
Pak Bu ya, udah ketemu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah punya ini, nah udah ketemu. Oh berarti ikhfa ausat itu posisinya apa namanya selain data to, mau tha, dha, dha, sin dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu apa namanya bukan jauh ya. Jadi ausat itu di antaranya, gitu ya. Ab'ad jauh, qaf kaf. Terus akrob dekat, data to. Sisanya adalah di antaranya, gitu ya. Berarti di antaranya bisa tengah lidah, bisa ujung lidah menempel ke gigi seri atas dan seterusnya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Sudah ketemu berarti ikhfa apa ini? Ikhfa ab'ad. Ya, ikhfa hakiki atau ikhfa ab'ad. Quwa dari segi bacaan dulu. Ini kenapa dibacanya quwa? Karena bertasydid atau ketika kita memberikan tekanan itu namanya apa Pak Bu? Quwa. Naber Ya. Nah, naber ini senantiasa harus dipraktekkan di huruf-huruf yang bertasydid kecuali mim dan nun. Ingat ya. Naber ini dipraktekkan di huruf-huruf yang bertasydid ya pada umumnya terkecuali mim dan nun. Dan ada pengecualian juga ya. Pengecualian khusus di huruful muqatta'ah mim bertasydid, di situ harus ada naber ya. Jadi kalau misalkan bukan di harfi ya, bukan di harfi itu berarti kalimat-kalimat selain huruful muqatta'ah seperti alif lam ya ada penekanan di situ. Nah, selain huruful muqatta'ah mim dan nun tidak usah diberikan naber ya. Naber itu apa Bu kalau diartikan? Kuat, bisa juga, tapi yang lebih tepat itu meninggikan atau menaikkan suara gitu ya, menaikkan suara. Makanya ku. Nah, kalau misalkan suara itu ada naik datar turun, berarti naber itu naik gitu Bu ya. Naik berarti ya. Kan gini. Miu kuwa berarti datar tuh ya. Apalagi kalau turun miu kuwa. Nah, ini naik miu kuwa. Naik kan ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini dari segi baca ya. Diberikan naber pada wawu, ya bertasydid, lam bertasydid, ro bertasydid dan bertasydid huruf-huruf tasydid yang lainnya. Cuman huruf wawu, ya sukun, lam sukun, ro sukun itu lebih kuat daripada huruf-huruf yang lainnya. Dikarenakan apa namanya? Huruf-huruf apalagi huruf-huruf lin ya. Kan huruf ya dan wawu itu kan huruf lin gitu ya. Huruf-huruf yang mempunyai layin ya, lembut ya suaranya itu. Quwa berbeda dengan yang lainnya. Atta ya, terus huruf ya juga sama, lembut. Iya gitu ya. Nah, makanya penekanan nabernya harus kuat. Tanwin bertemu wawu bertasydid. Nah, ini sudah dibahas di atas. Nun mati atau tanwin bertemu dengan yarmaluna berarti idgham. Idghamnya itu ya. Nah, sedangkan nun mati atau tanwin bertemu yanmu maka idgham bigunnah. Tuh ya, di sini ada wawu berarti termasuk yanmu disingkat ya. Ingat, yarmaluna itu huruf idghamnya, cuman huruf idgham itu dibagi menjadi dua ya. Lamro yaitu idgham bila gunah, yanmu idgham bi gunnah. Oke, terus yang berikutnya cara bacanya hati-hati Pak Bu ya. Untuk pengucapan idgham bi gunnah di huruf waw ini jangan sampai kita hanya mengandalkan al-jauf. Berarti kalau misalkan kita mengandalkan al-jauf itu akan menjadi mad saja. Contoh misalkan quwwatiu. Nah, hati-hati ya. Tiu sama dengan a i u. Itu mad al-jauf. Tapi penekanannya harus ke rongga hidung. Ke rongga hidung ya, harus dilibatkan. Quwwatiu. Nah, jadi untuk menguasai itu, ibu bapak tinggal pencet hidung saja. Contoh, kalau misalkan kita mengucapkannya ini, quwwatiu. Nah, berarti al-jauf, hati-hati ya. Nah, untuk idgham biguna harus melibatkan hidung. Quwwatiu. Nah, ini baru oke gitu ya. Bisa dipahami ya, Pak Bu ya? Nah, ini biasanya suka jadi ke al-jauf gitu ya. Dari segi bunyi agak-agak mirip. Coba perhatikan. Ini al-jauf ya. Quwwatiu. Al-jauf tuh ya. Tapi ketika yang ditekan ke rongga hidung dikit bedanya. Quwwatiu.
Nah, itu ya, beda dikit. Makanya perlu diperhatikan ayah bunda sekalian. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Berarti di sini adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, Pak Bu ya. Oke, sebentar. Nah, gitu ya. Terus berikutnya kita lanjutkan la seperti biasa Pak Bu, tadi warnanya merah sama mad tabi'i atau mad asli. Na-nya Nama mad tabi'i juga atau mad asli. Sir dibaca tipis tebal. Ro-nya tipis. dibaca tipis. Alasannya Bu? Alasannya sebelumnya kasroh. Ada tidak yang sebelumnya kasroh dibaca tebal? ada. Nah, contohnya ada Apabila bertemu dengan huruf tebal. apabila bertemu dengan huruf tebal. Terus apa lagi? Lagi tuh. Pada hamzah wasol fiil amr. Nah, seperti irji'i. Nah, itu ya. Kalau misalkan ro tipis ketika dibaca tebal, ketika huruf di depannya huruf tebal. Contohnya apa Pak Bu? Mirsoda. Nah, di Quran surah An-Naba ya, mirso gitu ya. Nah, biar ini nih. Biar tahu Bapak Ibu sekalian, di Quran surah An-Naba. Sebetulnya tidak hanya di Quran surah An-Naba saja ya, banyak ya. Huruf ro harusnya tipis, ini malah dibaca tebal karena ada beberapa hal. Yang pertama tadi adalah ketika di depannya ada huruf tebal. Nah, mana Bu? Nah, ini lihat ayat 21 ya. Inna jahannama kanat mirsada. Mirso ya, dibaca tebal. Dikarenakan sebelumnya kasroh, harusnya tipis kan? Mir dikarenakan huruf setelah huruf ro-nya huruf tebal, maka ro ini nah ini disebut mustahak itu ya. Jadi ada hak, ada mustahak. Nah, haknya huruf ro ini harusnya tipis dikarenakan sebelumnya kasroh. Tapi dikarenakan bertemu dengan huruf sod, huruf isti'la, maka menjadi tafkhim, menjadi tebal. Nah, itu namanya mustahak, Bu. Ya, biar tahu ya. Jadi ada hak, ada mustahak. Kalau hak berarti hak huruf pada umumnya. Kalau mustahak berubah pada umumnya gitu ya. Jadi umumnya tipis dibaca tebal gitu ya. Bisa dipahami Pak Bu? Dibaca tipis ya. Gimana? Insyaallah ya. Oke, sekarang kita fokus ke cara baca Pak Bu ya. Insyaallah untuk cara baca simple ya Bapak Ibu sekalian, kita bedah. Yang pertama adalah huruf fa. Seperti biasa huruf fa Bapak Ibu sekalian jangan sampai pa, tapi fa. Gigi seri bertemu dengan perut bibir bawah. Nah, jadi gigi seri apa bertemu dengan bibir bawah atau bibir bawah bagian dalam bertemu dengan gigi seri atas. Sebetulnya yang lebih tepat itu pertemuan bibir bawah dengan gigi seri, Bu ya. Jadi gigi seri bukan mencari bibir ya, susah. Kalau misalkan gigi seri mencari bibir, coba gimana? Susah ya. Jadi agak menekuk ya ke bawah. Meskipun hakikatnya sama-sama saja. Tapi ini lebih tepat dikarenakan bibir kita yang mengangkat ke atas ya, bibir bawah kita yang mengangkat ke atas. Nah, untuk huruf fa ini ditempelkan atau disentuh, Pak Bu? Tempel. Atau apa namanya? Atau iltimas. Nah, masih ingat? Tempelkan. Nah, waktu itu saya bertalaki bersama Syekh Hanofa Maulana, beliau mengatakan bahwa huruf fa itu adalah iltimas, yaitu menyentuhkan bibir bawah kepada gigi seri atas. Dikarenakan kalau menempel itu nggak akan ada bunyi dan tidak akan keluar udaranya. Ya, susah tuh ditempelkan gitu ya. Jadi hanya menyentuh saja. Fa. Gitu. Makanya nanti iltimas ini bisa dipakai juga di iklab kan ya, di iklab. Jadi hanya menyentuh saja. Menyentuh, tidak dirapatkan. Dirapatkan berarti itbaq. Disentuh saja berarti iltimas, agak direnggangkan sedikit ya, tanpa ada direnggangkan tanpa menempel secara keseluruhan gitu ya, itu furjah gitu ya. Makanya iltimas ini dipraktekkan juga di huruf fa, makanya tidak dirapatkan sama sekali, iltimas saja, fa ringan Pak Bu ya. Apalagi jangan sampai dua bibir ya, pa alam taro kaifa pa, hati-hati ya, tapi alam taro kaifa fa gitu ya. Sip, berikutnya kita lanjutkan.
Fama seperti biasa mim untuk apa namanya? Untuk pengucapan huruf mim saya yakin semuanya bisa karena berkaitan dengan ini Bu, dua bibir dan rongga hidung. Huruf mim itu, gitu ya. Jadi yang biasanya kita mengucapkan huruf itu masuk ke hidung, nah huruf mim itu aman, memang ke hidung, ya. Coba Bapak Ibu sekalian tekan hidungnya, ya tekan hidungnya, ucapkan mim, berat tidak? Berat, ya. Dikarenakan apa? Huruf mim itu gunnah, ya. Makanya kalau misalkan apa kita lihat ya huruf mim di sini, nah, sebentar. Huruf mim itu pada dua bibir ya, afwan. Berarti asyafatan, Pak Bu ya, yaitu dua bibir. Nah, ini lihat. Nah ini huruf mim ya. Ini sama huruf apa nih? Huruf qaf tadi ya, kita hilangkan dulu huruf qaf. Ba sama juga ba. Nah, ya. Huruf mim, Bapak Ibu sekalian kita lihat, huruf mim itu gunnah. Nah, sebetulnya di istilah-istilah sifat yang lain tidak disertakan gunnah. Nah, saya di sini di Sobat Ngaji sepakat bersama para guru-guru disertakan gunnah yang keenam ini, Pak Bu ya. Kan ada jahr, tawasud, istifal, invita, idlak, gunnah. Disertakan apa gunnah? Karena huruf mim itu apa namanya? Ketika kita mengucapkan itu kaitannya dengan rongga hidung. Gitu ya. Ma langsung ditutup oleh ibu bapak itu akan berpengaruh berat. Ba rongga hidung ya. Berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, dan seterusnya. Tidak ada kaitannya dengan hidung. Tapi sedikit saya dapat dapat materi juga dari Syekh Hanofa waktu daurah. Itu ada yang berkaitan dengan hidung juga, huruf ain. Pak Bu ya, huruf ain itu kata beliau ada kaitannya dengan hidung, dengan rongga hidung, tapi tidak banyak, hanya sedikit saja. Gitu ya, hanya sedikit saja. Makanya pengucapannya jadi hanya penekanan yang memang ada beberapa persen lah ya, beberapa persen masuk ke hidung, tapi memang tidak sepenuhnya masuk ke hidung ya. Makanya bedakan itu apa ke hidung. Yang tidak ke hidung itu adalah Jadi seperti ibu bapak mengucapkan hamzah saja di ujungnya. Lepas aja. I u dia ujungnya. Enggak gini. Itu berarti ke hidung. Nah, nanti insya Allah kita belajar sedikit demi sedikit, Pak Bu ya. Oke, berarti mim aman ya. Nah kita biasa saja. Lahu. Nah ini huruf H, Pak Bu, biasanya sering keliru itu pengucapan huruf H itu tidak jelas. Tidak jelas dan tidak nampak makhrajnya. Makanya ketika kita membaca gini, famalahu, hanya jelas tidak? Famalahu. Nah, jelas tidak Pak Bu? Nah, kira-kira berbeda dengan famalahu. Itu jelas. Berbeda dengan famalahu. Bisa kerasa tidak perbedaannya? Famalahu min quwwati. Beda ya? Berbeda dengan famalahu min famalahu. Nah, sebetulnya saya pernah bertanya ya kepada guru-guru. Salah satu di antaranya waktu dulu itu Ustadz Irfan Susilo ya, guru saya. Nah, huruf H itu sebetulnya yang mendekati itu istilah-istilah dulu tuh. Ada H kecil, ada H besar. H kecil dibacanya kecil, H besar dibacanya besar. Kira-kira dibaca besarnya gimana, Bu? Sepengalaman Bapak Ibu belajar di madrasah tuh dulu. Ya, apa? Dada gitu. Dada ya. Dada gitu kan. Nah, sebetulnya suara itu tidak ada yang sampai ke dada, Pak Bu, ya. Mentok di pangkal. Dikarenakan pita suara yang membunyikan suara kita itu hanya di pangkal saja, ya. Makanya di pangkal itu di sini nih. Nah, di ini nih, Pak Bu ya. Di sini ada garis tuh ya, garis pita suara. Itulah posisi paling dasar dan yang membuat kita bersuara itu di pita suara. Ingat ya. Makanya tidak ada yang ke dada sebetulnya seperti itu. Nah, kenapa kita ada istilah ke dada? Dikarenakan bergetarnya ke dada. Gitu kan ya. Maka ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina kan gitu ya, ada yang seperti itu. Itu sebetulnya lebih mendekati daripada hak seperti kita mengucapkan rumah.
atau misalkan rumah hantu itu malah tidak nempel Pak Bu. Yang nempel itu yang tadi istilah-istilah dulu tuh yang masuk ke dada gitu ya. Nah, cuman di sini bukan bacaannya yang seperti itu berlebihan, terlalu berlebihan. Ihdina terlalu berlebihan. Tapi dikit saja. Ihdina berbeda dengan ihdina. Sama pangkal Bu ya. Bapak Ibu sekalian mengucapkannya di pangkal tapi jangan berlebihan. Nah, sebetulnya yang mendekati yang itu. Ya menurut saya ya, menurut hemat saya dan juga waktu itu pernah saya bertanya kepada guru ya. Sebetulnya yang mendekati itu adalah huruf H yang itu tuh yang besar itu gitu ya. Tapi memang berlebihan. Makanya tadi ketika Afwan Ustaz. Ya gimana Bu? Ya. Ya, saya pernah salah satunya ini untuk menghasilkan sifat huruf atau vokal yang dihasilkan itu ada kalau di menyanyi itu ada suara perut, ada suara dada gitu Ustadz ya. Nah, Ustadz mengatakan sini kalau untuk mengaji sifat huruf itu yang dihasilkan hanya kita bagaimana mengolahnya sekitar mulut aja ya untuk ngaji Ustadz ya. Sebetulnya istilah di musik itu kan ada suara perut ya. Jadi suara perut itu tekanan angin yang tidak yang tidak yang tidak terpendam Pak Bu ya. Makanya kan ada suara yang terpendam di leher. Ya contoh misalkan itu kan menggunakan suara leher gitu ya. Jadi sebetulnya saya juga agak bingung. Suara perut kan suara itu di tenggorokan gitu ya. Nah, cuman mungkin yang dimaksud adalah penekanan. Jadi urat kita kalau misalkan kita menggunakan suara tenaga mungkin Pak Bu. Ya, tenaga perut dan tenaga leher. Itu mungkin yang lebih tepat ya. Jadi dorongannya itu lebih kencang ya, Ustaz? Gitu. Jadi dorongan perut itu lebih lepas. Nah, contoh nih ya. Bisa jadi nih Bapak Ibu sekalian bisa menyimak ya. Ini saya dengan menggunakan suara leher ya atau suara dengan memberikan tenaga di leher ya. Berbeda dengan bisa gak? Bisa dirasakan gak? Nah itu yang dimaksud tenaga perut dan tenaga leher. Makanya yang tepat itu adalah tetap untuk bacaan Al-Quran itu nanti penguasaannya itu adalah perut Pak. Suara perut atau tenaga di perut. Makanya kan beda. Ada bacaan kalau misalkan di dalam kaidah ilmu tajwid itu dibahas juga loh. Dibahas juga terkait dengan kesempurnaan dalam melafalkan huruf-huruf gitu ya. Jadi ada yang istilahnya ada yang kurang sempurna itu nanti bisa jadi kurangnya sempurna itu nanti ke perubahan makhraj dan juga ke perubahan karakter atau sifat daripada huruf tersebut gitu ya. Makanya kan ada yang membaca Al-Quran itu istilahnya tidak jelas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu ya. Jadi tidak jelas gitu ya. Nah, itu berarti kita menggunakan hanya suara di depan mulut saja. Tapi karena makhraj itu ada tenggorokan, ada pangkal dan seterusnya, itu sebetulnya harus diucapkan dengan lepas Pak, dengan lantang. Kan ada ya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dipendem gitu ya. Makanya nggak sempurna. Makanya bacaan Al-Quran itu tetap kalau yang saya rasakan memang dari perut sih. Ya seperti nyanyi itu. Jadi ada tekniknya Ustaz ya. Ada tekniknya Ustaz ya. Makanya teknik di situ, teknik di situ ya tentunya kita harus mentalakikan. Makanya kan ketika Bapak Ibu misalkan mempunyai pengalaman ketika bertalaki, guru itu memberikan keterangan harus lepas. Dibuka mulutnya dibuka gitu ya. Kan ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka mulutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan beda gitu ya. Seperti di biar vokal yang dihasilkan juga berbeda ya Ustaz ya. Nah, itu ya. Jadi memang di ilmu tajwid pun juga dibahas itu ya kesempurnaan dalam pengucapan huruf ya. Nah, terus ada satu lagi Ustaz. Saya lihat di teknik skill komunikasi itu ada trainernya menyinggung masalah untuk menghasilkan vokal suara yang dihasilkan
kita dianjurkan untuk olahraga mulut katanya. Nah, jadi betul. gimana betul lidah Ada keluar, diafragmanya. posisi lidah bibir, terus rahang agar kamu bisa menghasilkan suara. Karena kalau kita berkomunikasi sama dengan teknik untuk membaca tilawah itu, kalau kita berlomba kori. Ya juri itu kalau dia mendengar suara yang dihasilkan oleh Korea itu nggak jelas, itu kan mempengaruhi nilai ya Ustaz ya. Ya sama aja tuh, sama artinya kita menyampaikan maksud tujuan pembicaraan kita itu bisa dicerna, dipahamin atau enggak dari hasil vokal yang kita sampaikan. Mungkin gitu Ustaz ya. Ya. Jadi artikulasi ya Makasih, seperti Ustaz. itu. Ya artikulasi ya, Ustaz. Ya, seperti itu. Latihan, Ya, betul. Jadi olahraga mulut. pengucapan huruf hijaiyah juga sama Pak Bu. Memang ada latihan dan tekniknya gitu ya. Makanya memang teknik itu akan kita dapatkan ya kesempurnaan dalam membaca Al-Qur'an yang bisa kita dapatkan dengan bertalaki gitu ya, dengan jalur bertalaki gitu ya. Oke, syukron Pak, luar biasa. Oke, mudah-mudahan menjadi ilmu kepada yang lainnya. Baik, sedikit lagi ya. Afwan, syukron Ustaz. Afwan juga sama ya, wa yakum. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti tadi huruf H itu tetap jelas ya. Famalahu, lahu ya, tapi jangan berlebihan seperti ini. Famalahu enggak ya, tapi dikit saja. Yang penting nempel ke mahrunnya Pak, di pangkal Pak Bu ya. Oke, berikutnya di sini ada nun mati bertemu qaf ikhfa hakiki yang mana di sini harus ditebalkan karena huruf qaf itu mempunyai sifat isti'la. Makanya dengungkan atau samarkan nun sukunnya dan masukkan kepada makhraj yang akan dibaca yaitu huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya ada di pangkal tenggorokan mempunyai sifat isti'la. Maka isti'lanya harus muncul tetap. Miungku tebal. Miungku watiwa. Nah, cuman biasanya jangan sampai terbawa kepada huruf wawu dan seterusnya. Biasanya suka jadi tebal ya. Miungkuwa, kuwa, tapi kuwa gitu ya. Jadi tipis. Min quwwati wala nasir ya. Di sini pun juga dibaca tipis. La seperti biasa Pak Bu ya. Untuk pengucapan la jangan la tapi la. Wala nasir ya, dibaca tipis. Apalagi nanti huruf ro ini mempunyai sifat tafkhim ataupun tarkik. Tapi pada umumnya dasarnya huruf ro itu istifal ya, tipis, dibaca tipis. Tapi kondisi-kondisi tertentu menjadi tebal. Makanya huruf ro ini tidak termasuk pada huruf-huruf yang tebal, yang so, do, to, vo, ghoin, ko gitu ya. Tapi huruf ro ini nanti berdampingan dengan hamzah, dengan alif gitu ya. Kan gini Pak Bu. Kalau di buku yang ini nih ya, buku Iqra saya, Iqra Sobat Ngaji di sini nih ya. Nah ini Pak Bu, huruf-huruf isti'la gitu ya. Huruf isti'la ini khusad dotin qidh kan ya. Kalau di sini disebutkan nih. Nah ya. Jadi ada 7 yaitu kho, so, dod, ghoin, to, qaf dan dho. Disingkat dengan khuso, dotin, qidh ya. Nah, kok tidak ada huruf ro-nya? Karena huruf ro-nya itu nanti ada sebagian daripada huruf-huruf istifal, ya, huruf-huruf yang tipis. Tapi 2 huruf ini, huruf ro dan apa tadi? Huruf ro dan alif. Nah, huruf ro dan alif ini bisa tafkhim, bisa tebal Pak Bu. Ketika apa coba huruf ro? Ketika pada umumnya dulu. Umumnya dulu apa? Ketika fathah, dhamma, kan gitu ya. Atau sebelumnya fathah atau dhamma. Itu umumnya kan gitu. Oke. Nah, sedangkan ketika huruf ro itu kasro atau sebelumnya kasro maka dibaca tipis. Tapi ini pembahasan huruf ro ini banyak sekali. Ini enggak harus kita kaji hanya satu materi huruf ro saja nanti insya Allah ya saya susunkan. Nah, sedangkan huruf alif bisa tebal tidak Pak Bu? Huruf alif. Alif itu kira-kira bisa dibaca tidak alif? Ada harokannya, ada kasrannya. Nggak bisa, berarti nggak bisa ya. Yang bisa dibaca itu apa? Hamzah. Yang kita bisa baca itu hamzah. Nah ini ya.
atau A, I, U, ya gitu ya. Sedangkan alif itu tidak bisa dibaca. Maka dari itu alif itu fungsinya adalah memanjangkan huruf yang sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya huruf sod, Pak Bu, huruf sod ditambah alif, tambah satu nah harokat. kira-kira alifnya jadi tebal tidak? Tebal. Nah, tebal. Nah, ini berarti alif itu kondisi ketika tebal itu tergantung huruf yang menempelnya. Kalau huruf sod yang menempel pada alif itu, maka alifnya jadi tebal. So gitu ya. Tapi kalau misalkan sin, tipis. Tipis. Ya. Goin, Tebal. 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 Gitu ya. Nah, uniknya seperti itu, Pak Bu ya. Maka dari itu ini pengucapannya yang di huruf huruf la, nun, ya, sod dan huruf ro, ini ro-nya dibaca tipis. Tapi bisa juga tebal ketika kondisi-kondisi tertentu. Ini paling banyak huruf ro, Pak Bu, ya pembahasannya. Seperti ini nih. Pengucapan huruf ro di sini, Pak Bu, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya dibaca tebal tipis. Tebal. Apa alasannya, Pak Bu? Karena harokat pas fathah. Nah, karena harokatnya fathah. Sebetulnya sebelumnya kasroh. Jadi kalau misalkan dipecah ya, ini huruf gini nih berarti. Ada lafaz Allah ya, afwan. Di sini berarti ada kasroh, terus huruf ro-nya dipecah nih. Dipecah. Ro tasid itu kan dua huruf ro ya. Ro sukun dan ro berharokat kan gitu. Nah ya. Jadi kalau misalkan dipecah ini akan ada pertemuan kasroh bertemu dengan ro sukun. Nah seharusnya kan tipis. Seharusnya gitu ya. Nah karena huruf ro ini bertasdid, maka nanti ada kaidah yang lain yang mana huruf ro ini jadi mengikuti harokat yang di depannya gitu ya. Jadi kalau misalkan huruf ro bertasdid harokatnya fathah, maka jadi tebal. Tapi kalau misalkan ro ini berharokatnya kasroh, maka jadi tipis. Lirijali gitu ya. Atau nanti ada kalimat juga misalkan sebelumnya fathah tapi ro-nya bertasdid tapi ro-nya kasroh, maka tetap mengikuti harokat yang di depannya. Tuh kan banyak sekali. Jadi huruf ro ini banyak sekali untuk kaidah-kaidahnya. Maka dari itu kita fokus ke sini saja dulu ya. Berarti nasir dibaca tipis ya. Sod tetap dibaca tebal karena termasuk huruf-huruf isti'la. Ketika fathah, kasroh, domah pun juga huruf sod ini tetap tebal ya gitu ya. Baik, saya coba praktikkan sekemampuan saya karena memang lumayan agak berat juga suaranya, tapi mudah-mudahan bisa jelas Pak Bu ya. Baik, saya praktikkan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, gitu ya, sedikit saja untuk pembacaannya, dan insya Allah nanti kalau masih ada waktu Bapak Ibu sekalian bisa ikut bergabung untuk bertalaki. Seperti biasa saya akan berikan kesempatan nanti 3 orang ya. Maka dari itu jangan dulu kemana-mana Bapak Ibu sekalian, sambil saya beristirahat minum-minum dulu, dan ayah bunda juga sama, silakan bagi yang sudah mulai agak ngantuk-ngantuk ke akhir dulu, cuci muka ya, dan minum dulu ya, siapkan juga cemilannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi fresh lagi. Kopi itu. Nah, qadarullah saya tidak suka kopi. Aneh ya. Afwan Ustaz, ada yang mau tanya sedikit ya. Gimana? Ustaz, saya setiap ada materi, saya ini kan ada buku udah beli dari Sobat Ngaji Ustaz. Oh iya? Buku masalah yang belajar makhraj. Belajar makhraj itu asik, ini di tangan saya Ustaz. Yang dulu ya. Iya betul. Ini yang terakhir kalau salah ini. Yang baru kan belum ada ya. Yang belum ada gini ya. Ustaz. Pembahasan Ustaz materinya kadang-kadang saya lihat bukan diambil materi bukan dari buku ini, tapi kayak seperti dari internet atau itu PDF apa Ustaz? Kalau ada PDF-nya bisa di-share ke kayak kemarin Muntasil apa gitu yang terakhir. Itu. Nah, itu PDF apa Ustaz? Sebetulnya itu buku yang saya susun juga. Jadi sebetulnya belum gitu beres ya. Ini lagi disusunkan. Ini nih ya. Jadi ini lengkap sekali nih. Lengkap, cuma belum disusunkan. Jadi sebetulnya nanti untuk makhraj yang baru
Itu sebetulnya Mm-mm. jadi Bapak Ibu sekalian ya mohon dimaklumi juga ya, yang namanya ilmu mungkin seperti itu. Ilmu itu berkembang secara terus-menerus Bergerak gitu ya. berkembang terus ya Ustaz. Bergerak terus gitu ya. Nah, Mm-mm. untuk makhraj yang baru itu sebetulnya mohon bersabar juga dikarenakan kita Iya. juga sama tim di sini bersabar untuk menyusun dengan rapi. Bahkan ini Iya. lebih-lebih dari itu, Pak. Lebih-lebih dari Alhamdulillah. pokoknya Kami beda tunggu banget Pak dengan Ustaz. buku yang pertama. Ya, Kami tunggu seperti ya. asal usul saya dibahas juga ya, betul. Insya Allah pasti Alhamdulillah. harus Iya. ditunggu ya. Nah, ini seperti ini Iya. Pak ya. Mad Iwad asal usulnya Iya kan, betul Ustaz. Ya. kan lengkap sekali ya. Nah, kita pun juga sedang Mm-mm. membuat seperti itu susunannya. Cuman memang ini perlu sabar saja. Terus ini Ya. modul ini belum bisa di-sharekan dikarenakan apa? Masih dalam uji coba. Uji coba, dan saya pun juga ini menghadirkan para asatid juga di sini menyimak juga sama. Jadi sehingga kalau ada yang yang kurang, yang harus ditambah atau yang harus dihilangkan juga dihilangkan, yang kelirunya diperbaiki dan seterusnya itu ya. Jadi mohon dimaklumi juga dan mohon bersabar untuk menunggu Iya karya-karya Ustaz. berikutnya insya Allah ya. Oke, syukuran Iya. Pak, alhamdulillah sudah. Memperkaya hasanah Ustaz ya. Ya, amin ya. Bisa diwariskan ke anak cucu itu Ustaz. Itu betul Itu. ya. Dan memang Iya. harapan paling besar Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sobat ngaji ini menjadi wadah juga untuk ayah bunda, bukan hanya kita ya, menjadi wadah untuk berdakwah juga. Karena sebetulnya ya tadi ya, saya tidak menyebutkan saya sebagai guru juga di sini, tapi kita sebagai rekan, sebagai orang-orang yang belajar dan kita sharingkan bersama-sama di sini bareng-bareng gitu ya. Karena kalau dari segi keilmuan saya pun juga fakir banget gitu ya. Jauh banget kepada ahli-ahli itu ya. Bukan tidak bisa disebutkan ahli tajwid, tidak bisa disebutkan, bahkan jauh daripada penyebutan ulama. Kan alim ulama itu adalah orang-orang yang banyak pengetahuannya. Nah, sedangkan saya pun juga di sini tidak banyak pengetahuan, hanya sedikit saja, apalagi dari segi baca atau pengalaman bertalak. Tapi kami doakan Ustaz, Afwan, kami doakan. Amin. Sambil waktu berjalan, kami doakan semoga Ustaz mencapai makom yang tertinggi lah. Amin insyaallah, amin ya rabbal Kan, alamin ya. kan perlu proses Ustaz ya. Perlu proses itu ya. Ya bagaimanapun kami berterima kasih, syukur alhamdulillah wa nikmatillah. Ya dengan ada yang wasilah ini online Ustaz, wasilah pembelajaran mengaji ini sangat terbantukan kami untuk meningkat ilmu ini. Ya gitu syukran. Ustaz ya. Saya pun juga semoga sangat, Ustaz selalu sehat semangat. Amin ya rabbal alamin Menambah insyaallah ilmunya. ya. Untuk Terima semangat kasih, ini pasti Ustaz. ya, sama-sama ya. Untuk semangat ini Jazakallah. tentunya dorongan dari ayah bunda juga ya. Jadi Iya, sampai detik ini doakan. sobat ngaji, nanti insyaallah nanti Ramadan seperti biasa di akhir Ramadan. Mudah-mudahan ya kembali lagi, mudah-mudahan kita masih diberikan usia ya di bulan Ramadan. Kita akan Amin. nanti ayah bunda ada sesinya saya udah mengkonsep kembali ya. Jadi biasanya peserta-peserta yang senior itu sudah tahu gitu ya. Pasti di momentum Ramadan di akhir kita akan murojaah ya. Bukan hanya murojaah pelajaran, tapi murojaah perjalanan gitu ya. Murojaah perjalanan perjuangan sobat ngaji gitu ya. Sampai detik ini, sampai studio seperti ini tidak lain dari campur tangan ayah bunda ini. Nggak bisa dengan sendiri ya, dan Allah takdirkan menghadirkan ayah bunda yang sangat luar biasa dengan penuh keikhlasan dan belajar istiqomah bersama-sama ya. Mudah-mudahan ini menjadi wadah bersama ya di sobat ngaji ini. Makanya kita juga perlu tenaga ayah bunda untuk senantiasa memperjuangkan dakwahnya sobat ngaji gitu ya. Makanya harapannya mohon doakan saya pribadi bisa menghadirkan ulama-ulama ya, menghadirkan para ilmu-ilmu ya, dan juga mudah-mudahan dengan menghadirkan para ahli ilmu saya pun juga kecipetan ilmunya gitu kan ya. Tabiatnya kecipratan juga gitu ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Kobil tuh betul ya. Dan tentunya sampai detik ini adapun banyak kekeliruan ataupun kekurangan dari kami, itu sesuatu hal yang wajar dikarenakan saya pun juga manusia biasa, tim pun juga sama, dan kita sama-sama di sini ya. Makanya saya senang sekali kalau misalkan ayah bunda memberikan saran, koreksian, teguran, itu senang sekali dikarenakan saya yakin bahwa koreksian ini menumbuhkan bukan menjatuhkan ya gitu ya. Nah, salah satunya dengan sharing seperti ini luar biasa Pak Bu ya. Syukron Pak ya untuk supportnya, dikarenakan sudah bersuara tadi, dan yang lainnya pun juga pasti sedang mendengarkan, dan mudah-mudahan
bincangan sedikit ini mudah-mudahan menjadi wasilah dan juga ilmu untuk semuanya insyaallah. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja dulu. Insyaallah nanti ada sesi talaki ya. Sebelum itu saya mohon izin beristirahat dulu. Minum-minum dulu, silakan ayah bunda juga sama ya. Kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Kang Tian untuk menyampaikan beberapa informasi yang insyaallah bermanfaat untuk persiapan juga nanti di Ramadan insyaallah. Amin. Ya barakallahu fikum, silakan. Alhamdulillah, syukron jazakumullahu khairan katsiran. Ustaz. Baik, terima kasih kepada ayah bunda juga yang saat ini malam ini yang masih stay tentunya ya. Terima kasih, dan saya ingin izin men-sharekan terlebih dahulu ataupun yang ingin men-sharekan program yang Sobat Ngaji yang telah dilaksanakan ya Bunda. Saya izin men-sharekan terlebih dahulu. Kita tampilkan. Apakah sudah tampil ya Bunda? Bagi ayah bunda yang malam ini yang baru bergabung, ya udah tampil ya ayah bunda? Sudah Ustaz. Ya, izin meng-sharekan, ini adalah program Sobat Ngaji ya, salah satunya. Bagi ayah bunda yang baru bergabung di grupnya, di grup kelas Akbar, Sobat Ngaji mempunyai 2 program ya ayah bunda ya. Salah satunya itu yang program pertama itu adalah kelas Akbar, kajian rutin. Kelas Akbar ini dilaksanakan 3 kali dalam sepekan, yaitu salah satunya ada di Rabu malam ya, ada di Ahad malam, dan di Kamis malamnya nih ayah bunda ya. Untuk di Kamis malamnya ini untuk maghrib mengaji. Dan program yang satu ini, kabar baiknya kelas Akbar ini gratis ya ayah bunda. Jadi ayah bunda boleh mengajak keluarganya, sahabatnya, ataupun siapa saja untuk mengikuti, ikut bergabung. Semoga semakin banyak yang hadir, semakin banyak pula keberkahan ilmu yang bisa kita raih bersama. Dan kita yang selanjutnya adalah program yang kedua nih ayah bunda. Bagi ayah bunda yang ingin mempelajari dari awal, kami memiliki salah satunya adalah kelas private untuk ikronya nih. Bagi ayah bunda ini cocok banget untuk pemula dari nol ya, dikhususkan bagi yang masih merasa kesulitan atau lupa huruf hijaiyahnya. Di kelas ini pun juga kami memiliki modulnya juga ayah bunda ya, dari Ikro 1, Ikro 2, dan Ikro 3-nya. Dan nanti ini tahap pertama, nanti akan dilanjutkan ke tahap keduanya nih ayah bunda di kelas tahsin tajidnya. Ini diperuntukkan bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran ya. Nanti difokuskan utamanya adalah untuk menguatkan bacaan tajwidnya supaya ayah bunda bisa konsisten terlebih dahulu dalam panjang pendeknya dan menjaga kesesuaian hukum bacaan. Dan modulnya juga sangat lengkap nih ayah bunda ya, dari modul tahsin 1A, modul A dari modul D, dan kita dilanjutkan kembali di tahsin 2-nya. Ini sangat lengkap banget ayah bunda ya. Dan dilanjutkan juga dengan ada mahrojnya. Dan untuk malam ini ataupun di minggu yang akan datang, insya Allah alhamdulillah di kelas Ikro ini kami akan membuka nih ayah bunda ya. Ini bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas Ikro ini, kami sedang membuka kelas yang baru. Ada kelas Ikro sama kelas tahsinnya. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas private-nya, biar nanti bisa dibimbing langsung oleh guru kami ya. Yang ketiganya ada kelas talakinya juga ayah bunda, boleh nanti semisal ingin bergabung ada kelas talakinya. Dan kami juga ada kelas tahsin makomatnya. Bagi ayah bunda yang ingin mempelajari iramanya, kami membuka kelas tahsin makomatnya. Untuk saat ini
kami hanya membuka kelas baru, kelas Iqro sama kelas Tahsin Tajwidnya. Boleh bagi ayah bunda ingin mencatat ataupun men-screenshot untuk jadwal kelas barunya. Dan bagi ayah bunda yang ingin langsung bisa menghubungi admin kami ya. Ini untuk nomor pendaftarannya, nomor adminnya 0821 2388 6526. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung, saya bantu sharekan terlebih dahulu untuk bagi ayah bunda yang ingin mendaftarnya ya. Saya bantu sharekan untuk link pendaftarannya. Insya Allah mudah ayah bunda ya untuk cara untuk mendaftarnya ya. Saya sharekan terlebih dahulu. Saya sudah di-sharekan terlebih dahulu ya ayah bunda untuk link pendaftarannya. Dan yang terakhir, ingin munculkan layar yang terbaru yaitu untuk kalender mahrotnya nih ayah bunda. Bagi ayah bunda yang baru bergabung ataupun ya boleh bantu di-sharekan ke yang lainnya ya bunda ya. Sobat Ngaji meluncurkan kalender terbaru 2026 dengan metode untuk mempelajari atau latihan melafazkan setiap huruf ya. Ini adalah kalender mahrojnya. Dan ada paketnya juga ya bunda ya. Untuk promonya saat ini masih promo, ada paket 1 dan paket 2-nya. Dan untuk paket 2-nya ayah bunda bisa nanti dengan harga lebih murah lagi dan nanti ada gratis poster adabnya ayah bunda ya. Untuk yang paket 2 ini nanti ada gratis ongkirnya nih ayah bunda. Ini terkhusus untuk Pulau Jawa. Dan untuk di luar Pulau Jawa harganya nanti ada gratis ongkir 15.000. Mungkin itu saja ya bunda ya yang saya bisa disepilkan atau diinformasikan terkait program Sobat Ngaji. Kita akan lanjutkan kembali ya ayah bunda pembahasan yang mana untuk bedah tajwid bersama Ustadz Ari Abdullah. Untuk itu kita persilakan kembali ke Ustadz Ali. Afada Ustadz. Ya baik, syukran, alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali ya. Tadi informasinya mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah mohon doa juga mudah-mudahan untuk persiapan Ramadan di bulan Februari ya, di pertengahan ya, nggak salah di pertengahan nanti insyaallah kita akan banyakkan programnya. Apalagi kalau kalau umumnya kelas besar itu 1 pekan 3 kali ya, 1 pekan 3 kali yaitu Rabu malam, terus apalagi Pak Bu? Kamis malam. Maghrib mengaji ya, maghrib mengaji hari Kamis, terus Ahad malam kan gitu ya. Nah nanti bulan Ramadan bagi ayah bunda yang mungkin baru bergabung dan belum pernah ikut gabung di Ramadan yang sebelumnya, di bulan Ramadan kelas besarnya itu 1 hari 4 kali gitu ya. 4 kali nih ya, 1 hari 4 kali dan si kajiannya insya Allah akan lebih mantap lagi ya. Maksudnya beragamnya itu lebih terkonsepkan untuk pada tahun ini mudah-mudahan ya, karena ini pada dasarnya atas dukungan dari peserta ya, dari ayah bunda sekalian. Oke, siap, kita lanjutkan kembali Pak Bu. Seperti biasa langsung saja ya, karena waktu kita terbatas, hanya ayat 10 saja oleh 3 orang ya. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa langsung raise hand ya. Seperti biasa saya akan mendahulukan peserta yang belum pernah membaca. Tapi kalau misalkan yang belum pernah membaca belum raise hand, berarti saya maksimalkan yang raise hand terlebih dahulu ya. Oke, kita awali di sini ada Ibu Susmiati. Assalamualaikum Ibu Susmiati. Halo, boleh di-on-kan Bu? Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Susmiati dari lokasi asal mana Bu? Dari Kabupaten Bandung Ustaz. Di Bandung? Di daerah mananya Bu? Iya. Di Katapang. Oh Katapang. Ya saya rumah di Ciganitri Bu. Untuk di Cibiru itu kantornya gitu ya. Wah dekat, insya Allah mudah-mudahan bisa ini ya. Atau memang sudah pernah ketemu gitu ya Ibu Susmiati. Oke, siap, nggak apa-apa insya Allah ya.
Masih satu ini berarti ya. Oke. Baru pertama hari ini. Oh gitu. Gitu Bu. Ya. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Silakan Bu. Monggo ya. Satu ayat saja dari ta'awud, silakan. Ayat berapa Ustadz? Ayat 10. Ayat 10. Quran surah At-Tariq ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, di sini ada idgham bi gunnah, terus yang pertama tadi memang dari pengucapannya kurang jelas ya. Jadi tidak fama lahu min quwwa tapi qu disempurnakan saja. Fama lahu min quwwa ya, domanya diperjelas. Terus ini idgham bi gunnahnya tadi kurang tahan Bu ya. Coba satu kali lagi. Fama Oke, apa putus-putus Bu suaranya? Coba satu kali lagi, coba agak dekat untuk bacanya, dekat dengan handphone barangkali. Diulangi Ibu Susmiati satu kali lagi, tadi terputus. Putus. Ya, putus-putus ya. Sepertinya yang lainnya coba di-mute kan Bu, yang lainnya coba di-mute kan. Nah, sepertinya agak bentrok ya ininya sinyalnya. Coba yang lainnya di-mute kan terlebih dahulu. Satu kali lagi afwan ya Ibu Susmiati dikarenakan terputus tadi. Coba. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tiunya masih kurang tahan ya. Jadi samakan saja. Ikhfa di sini dengungannya sama idgham bi gunnah disamakan saja. Meskipun kalau di kaidah yang lain ya yang dipraktekkan oleh Syekh Aiman Suaid itu yang idgham bi gunnahnya malahan yang harus lama daripada ikhfa gitu ya. Jadi harus lebih sempurna di akmal daripada di kamilah. Coba. Nanti di kuwa sama tiwa ya Ustaz. Nah itu ya. Coba disamakan saja dengungannya. Jarak dengungannya Bu ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, jadi quwwatiu ditahan dulu. Ya, coba Bu. Ya, diulangi lagi biar sempurna. Masih kurang ini ya, masih kurang dengungan ya, tapi nggak apa-apa. Di sini berarti catatannya ya, Ibu Susmiati ya. Jadi kurang dengungan itu jaraknya terlalu sedikit. Contoh yang tadi ya, min quwwati wala. Nah, itu terlalu cepat. Jadi harus ditahan terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa. Untuk dengungannya disamakan saja dengan ikhfa gitu ya. Baik, itu saja untuk catatannya. Alhamdulillah, silakan dilatih lagi ya. Oke, syukron Ibu Susmiati dari Bandung ternyata ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mohon izin juga kepada Kak Fatir, Ibu Nur Sapitri ya, yang sering sudah pernah kita berikan kesempatan Bu ya kepada yang lainnya. Nah, kira-kira ini. Di sini ada Ibu Evi. Assalamualaikum Ibu Evi. Nah, ini sepertinya belum juga nih. Alhamdulillah. Sudah pernah belum Bu? Belum. Belum tuh. Alhamdulillah ya. Berarti rezekinya sekarang. Oke, siap Bu, satu ayat saja di ayat 10. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirro ya, huruf ro-nya juga takrirnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Oke. Wa ma lahu min quwwatin. Tahan dulu. Ikhfa-nya tahan, idgham bi gunnahnya juga tahan. Wa ma lahu min quwwatin wala nasir. Nasir, anaknya panjang Bu. Nasir. Wa ma lahu min quwwatin wala nasir. Jangan panjang, hati-hati. Sir.
Sir. Nah, apa dipendekkan saja, Bu? Tidak sir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, gitu ya. Cuman tetap catatannya adalah dengungannya kurang, Bu ya. Jadi jangan tergesa-gesa, tahan saja dulu ya. Tahan saja dulu dengungannya, apalagi apa tadi kalau misalkan kita ngikut apa namanya cara bacanya Syekh Aiman Suaid, itu idgham bigunah lah yang paling lama daripada ikhfa gitu ya. Jadi akmal yang lebih lama daripada ikhfa ya. Berarti seperti ini. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, itu aja. Apa jadi lebih lama gitu ya untuk di idgham bigunanya. Cuman kalau apa ya kita untuk belajar kita samakan saja jaraknya. Nah, cuman tadi tergesa-gesa kurang lama saja Bu di sini. Ya, itu saja barangkali catatannya. Alhamdulillah sudah oke. Tadi sirnya hati-hati ya, di sini tidak ada mad, jadi tidak dibaca sir. Apalagi na-nya tadi dibaca apa namanya kurang panjang ya. Wala nasir. Ya disempurnakan saja dulu na-nya. Gitu barangkali ya Ibu Evi ya. Masya Allah barakallahu fikum. Catatannya tadi kurang dengungannya. Oke. Baik, satu lagi sepertinya Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan kepada Ibu Yulita. Ibu Yulita Isnawati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah pernah belum nih Ibu Yulita? Belum Ustaz. Oh belum tuh, Alhamdulillah berarti tepat ya. Masya Allah. Oke siap Ibu ya. Monggo langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Masya Allah barakallahu fikum. Saya ingin satu kali lagi Bu. Coba lebih lama daripada yang ikhfanya, idgham bigunahnya. Dengan caranya Syekh Aiman Suaid coba. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, sudah mantap Bu ya. Ini sepertinya Ibu di kelas makhraj ya? Atau belum bergabung Bu? Di kelas private-nya? Di kelas tahsin sama ikut. tahsin sama makhraj. Masya Allah ya, mantap Bu. Pertahankan ya, istiqomah kan sudah bagus Bu. Alhamdulillah. Oke, sepertinya itu saja barangkali Ibu Bapak sekalian ya, karena kita seperti biasa terbatas dengan waktu. Dan bagi ayah bunda sekalian juga kalau misalkan ingin bergabung bersama kita ya, lebih terpantau bacaannya ya, kita mempunyai beberapa kelas tadi ya, seperti Iqra ya. Iqra itu dari nol banget ya, dari nol itu ayah bunda yang belum pernah bisa baca Al-Quran ya, atau yang belum apa namanya lancar huruf-huruf hijaiyahnya. Tapi ada juga sebetulnya di Iqra yang sudah lancar tapi pengen ngulang gitu ya, pengen mengulang, dikarenakan kalau di Iqra-nya Sobat Ngaji gini Pak Bu ya, kita itu punya nah ini Iqra 1 ya. Nah di Iqra 1 kita ngebahas juga makhrajnya tuh ya, jadi dari segi makhrajnya pun juga dibahas. Ini Iqra, jadi Iqra-nya itu memang paket lengkap juga ya, tuh ada pembahasannya, ada iramanya, terus ada latihannya, terus kita belajar makhraj lagi. Ada cara pengucapan, ada kesalahan umum dan seterusnya. Nah ini berkaitan dengan Iqra ya. Terus berikutnya kalau misalkan kita ingin belajar tahsin ya, tahsin pun juga ada seperti ini modulnya. Jadi ada mad far'i kita bahas juga. Terus ada juga mad-mad yang lainnya. Seperti ada pola metode Banaba juga ya. Terus ada pola 322 ya, rumusannya dan seterusnya. Ini barangkali ada yang sudah belajar di sini, insya Allah menyenangkan juga dan mudah dipahami insya Allah ya. Nah itu Pak Bu ya, untuk programnya kita banyak, ada kelas dasar, mungkin kalau misalkan diukurkan ada kelas dari nol, ada kelas dari yang sudah lancar tapi perlu perbaikan berarti tahsin. Terus ada yang sudah tahsin, sudah konsisten dan seterusnya berarti kelas makhraj atau masuk ke talaki gitu ya. Terus kalau misalkan kita ingin mengindahkan bacaan Al-Quran dengan syarat bacaannya harus lancar dulu ya, madnya gunanya sudah konsisten, sudah tahsin, baru bisa kita penerapan makomat. Terus memang kabar terbarunya Bapak Ibu sekalian, untuk kelas makomat itu kita akan buka kembali. Cuman apa namanya, untuk kelas makomat ini kita akan ubah
ubah apa ya, bukan ubah metode. Jadi metodenya sama tetap ya. Kita akan mengejar hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Meskipun memang di beberapa waktu ke belakang karena terikat oleh apa? Terikat oleh kurikulum, jadi sehingga asatid itu tidak terlalu maksimal kepada para peserta. Maksudnya apa? Maksudnya para pesertanya nggak pada hafal gitu ya. Maka dari itu untuk kurikulumnya sekarang itu disesuaikan dengan pesertanya ya. Kalau misalkan pesertanya sanggup untuk 2 ayat langsung hafal ya tanpa dihafal dan berirama, berarti 2 ayat cukup gitu ya. Ada pun juga misalkan ada yang sudah lancar nih, ada yang sudah lancar. Yang sudah lancar, sudah bagus, berarti bukan 2 ayat, Pak Bu, bisa jadi 4 ayat atau bisa jadi 8 ayat. Gitu ya. Jadi memang untuk kurikulumnya kita akan coba kondisikan menyesuaikan kondisi peserta gitu ya. Jadi itu untuk kabar gembiranya barangkali yang ingin ikut bergabung di kelas Makomat bisa insya Allah ya di semua kategori ya. Jadi tidak hanya harus yang sudah lancar bagus, tapi saya akan coba berikan fasilitas juga, tapi nanti di satu level kan Pak Bu ya. Makanya nanti ketika Bapak Ibu sekalian placement test itu dicek dulu kan bacaannya. Nanti di satu di satu bacaan itu nanti akan disesuaikan dengan peserta-peserta yang satu level gitu ya, atau peserta yang satu kemampuan pengucapannya, cara bacanya dan seterusnya, biar lebih mudah ya nantinya para asatid, biar tidak jomplang ya. Dalam artian ada yang sudah lancar tiba-tiba digabungkan dengan ada yang belum lancar di madnya, di gunahnya itu ya. Makanya di situ agak-agak kesulitan ya. Jadi sebetulnya yang kesulitan itu bukan hanya peserta, guru pun juga ya kesulitan untuk menyesuaikan kadar kemampuan setiap peserta. Maka dari itu insya Allah di 2026 nanti kita akan buka kembali untuk program Makomat ini sudah diamankan ya. Jadi maksudnya ayah bunda bisa ikut bergabung ya, bisa ikut bergabung. Tidak ada yang harus lancar terlebih dahulu, tapi nanti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing di setiap kelasnya. Nanti bisa jadi kelasnya ada ABCD ya, ada kelas A berarti yang lancar semua, ada kelas B yang memang belum konsisten di mad gunahnya, terus nanti di kelas C ada yang belum lancar sama sekali, tapi bisa dengan penerapan hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja gitu ya. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan bisa terlaksana ayah bunda ya. Siap, yang semangat semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan kelancaran kepada ayah bunda untuk belajar tentunya ya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali untuk senantiasa terus memperbaiki ya, untuk senantiasa mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita praktekkan saat ini adalah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Inilah dasar kenapa kita harus membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwidnya. Seperti itu barangkali ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi barangkali ada kekurangan dari kami, dan alhamdulillah sebetulnya ini saya ngerasa jadi fit nih Bu, Pak ya. Ngerasa enjoy nih. Ya, hidung sudah mulai agak agak enak ya, narik napasnya tidak terlalu dikarenakan happy. Alhamdulillah ini berkahnya kita belajar ngaji pada malam hari ini ya, berkahnya Al-Qur'an insyaallah mudah-mudahan menjadi penyembuh obat ya, syifa, yang mana mudah-mudahan ayah bunda pun juga yang sedang kurang sehat, kurang fit, mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi sehat ya, amin ya robbal alamin. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya, dan barangkali keterbatasan untuk bertanya, keterbatasan untuk bertalaki, mohon maaf sekali ibu ya. Kita menyediakan program yang lainnya di kelas private biar lebih dekat lagi kepada para guru-guru dan juga bebas untuk bertanya. Seperti itu barangkali yang bisa kami fasilitasi saat ini. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menghambat ayah bunda untuk senantiasa semangat belajar, dan di kelas besar ini kita maksimalkan, kita manfaatkan sampai titik penghabisan usia kita insya Allah Bu ya. Mudah-mudahan sobat ngaji ini terus bisa berjalan ya sampai sampai berjalannya tanpa ada kita gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada sobat ngaji juga untuk senantiasa mengistiqomahkan bersama-sama dengan pesertanya seperti itu. Terima kasih atas kebersamaannya.
Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali ya ayah bunda ya. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz dari jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Yang Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung majelis ilmu pada malam ini ya Ibunda. Masya Allah, syukron jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita ya Bunda, untuk tak lain memperkuat iman kita serta menjadi amal jariah bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ustadz Ari Abdullah yang telah meluangkan waktu, tenaganya, serta ilmunya sampai saat ini untuk bisa membimbing kita ya semuanya kepada ayah bunda. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, menjaga kesehatannya serta memberkahi setiap langkah Ustadz Ari Abdullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih juga kepada ayah bunda seluruh peserta yang sudah mengikuti kajian dengan penuh antusias ya. Semoga Allah menjaga keistiqomahan ayah bunda kita dalam menuntut ilmu ayah bunda. Masya Allah, terima kasih. Terus semangat, tingkatkan semangatnya. Kita lawan rasa keputuran kita ya. Tak lain kita harus melawan tak lain untuk lebih mendekati Allah dengan mempelajari Al-Quran. Terima kasih ya bunda ya. Dan mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di ayah bunda, mohon dimaafkan ya. Kita tutup. Baik ayah bunda, kita tutup lagi dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya bunda. Ya, sama-sama Ustaz. Saya izin live dulu ayah bunda. Izin keluarkan Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Program yang pertama adalah program kelas Tikror. Apa itu kelas Tikror? Di mana ayah bunda akan belajar dari nol, dari dasar mengenal huruf-huruf hijaiyah, beserta metode penerapan pengulangan beserta irama yang memudahkan. Nah, kurang lebih gambaran belajarnya seperti ini ayah bunda. Ja, sa, jasa, bata, fa, ja, ha, kha, da, da, Nah, gimana ayah bunda? Seru kan dengan penerapan makhorijul huruf dan sifatnya, beserta pengulangan huruf, beserta irama yang memudahkan ayah bunda dalam belajar. Program private yang kedua adalah program kelas tahsin, di mana program kelas tahsin ini melayani ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, masih belum konsisten madnya, masih belum konsisten gunnahnya, qalqalahnya, dan belum lancar dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu ini cocok banget untuk ayah bunda mempelajari dari dasar, dari mulai mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, terus tempat-tempat dengungan, qalqalah, dan lain sebagainya. Pokoknya di program kelas tahsin ini komplit semuanya.
322 fathah kasrah dhammah fath dana dana daununa Ibrahim sami'un alimun Ibrahim sami'un. Berikutnya program private yang ketiga, yaitu program kelas tahsin makomat. Kenapa disebut tahsin dan makomat? Karena program ini sangat spesial untuk ayah bunda sekalian. Tapi dengan syarat memang ayah bunda harus lancar dulu dalam membaca Al-Quran. Meskipun belum konsisten madnya, belum konsisten gunanya, bisa langsung diperbaiki secara langsung. Bahkan program tahsin makomat ini mempunyai jargon, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini betul-betul terjadi ayah bunda. Ayah bunda bisa hafal tanpa dihafal. Dan ayah bunda bisa juga tanpa disengaja. Penasaran kan bagaimana prakteknya? Kurang lebih prakteknya seperti ini ayah bunda. Nah, gimana ayah bunda? Mudah kan? Dengan penerapan memotong pola-pola seperti ini, insya Allah hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, bisa ayah bunda dapatkan di program tahsin makomat ini. Dan catatan, insya Allah kami mendahulukan tahsinnya terlebih dahulu, baru kita menerapkan dengan irama yang sudah kami sesuaikan dan yang sudah kami susun, yaitu irama kurdi. Dan program private yang keempat adalah program kelas talaki. Kelas ini kelas spesial ayah bunda. Karena ayah bunda ketika ingin daftar di kelas talaki ini, ayah bunda harus melalui placement test terlebih dahulu. Jadi fungsi placement test ini untuk memudahkan ayah bunda dalam belajar talaki nanti. Karena di talaki ini, ayah bunda sekalian sudah harus lancar, sudah harus konsisten madnya, gunahnya, kol-kolahnya, sehingga nanti asatid lebih fokus kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf iftida, dan juga hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan hak huruf dan mustahak huruf. Alhamdulillah bacaannya lancar, Masya Allah. Ummiyuna, miyuna, iunya kurang terbaca panjang. Nah betul, tadi tidak terbaca panjang, sehingga ummiyuna. Nah, gimana ayah bunda? 4 program ini sangat menarik kan? Bagi ayah bunda yang ingin langsung daftar, silakan melalui admin saja ya. Nah, pertanyaannya, program private ini berbayar atau tidak? Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, program private ini dikenai biaya 399.000. Akan tetapi program private di Sobat Ngaji ini kami tiadakan biaya tersebut. Melainkan kami akan mengajak kepada ayah bunda untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur ayah bunda saja. Seberapapun besar kecilnya yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah kami akan salurkan untuk guru-guru Al-Quran. Terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi tenaga asatid untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kebayang tidak? Jariah untuk ayah bunda seberapa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga untuk fasilitas terbaik yang kami gunakan. Untuk siapa? Untuk ayah bunda juga. Karena support yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah salah satu diantaranya menjadi device terbaik dari Sobat Ngaji, yaitu biar suaranya jelas, fasilitasnya bagus, sehingga ayah bunda akan nyaman dalam belajar. Jadi terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luaskan rezeki ayah bunda sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rezeki yang mulia kepada ayah bunda, senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran di setiap langkah ayah bunda dan juga urusan ayah bunda sekalian. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.